Al-maghruruna aglabuhum fi arba'atin. Orang yang tertipu daya itu kebanyakan pada 4 orang. Ya imami ya wali Allah sluk bina li tariqillah antal faqih li sirrillah antal muqaddam safiyullah ya imami ya wali Allah sluk bina li tariqillah antal faqih li sirrillah antal muqaddam safiyullah ya ustadzi a'zam sadat undur bina قدوة القادات أنت الشفيع لذي الحاجات حاجتنا نيل شفاعات يا إمامي يا ولي الله اسلك بنا لطريق الله أنت الفقير لسر الله أنت المقدم صفي الله اشفع لنا لنيل المنى علوي يا قدوتنا المرتجى نادي القربى من ربنا جل وعلا يا إمامي يا ولي الله اسلك بنا لطريق الله أنت الفقير لسر الله أنت المقدم صفي يا ربنا بجاه الفقيه المقدم وكل أبيه وشيخه وكل بنيه وعمه والزوج الفقيه يا إمامي يا ولي الله اسلك بنا لطريق الله أنت الفقير لسر الله أنت المقدم صفي أسعد بنا بفوز القربى منك ومن أفضل الورى وادفع عنا الشر والبلوى واختم لنا ربي بالحسنى يا إمامي يا ولي الله اسلك بنا لطريق الله أنت الفقير لسر الله أنت المقدم صفي صل وسلم على النبي نبينا أفضل النبي المصطفى والنبي المرتضى وصحب النبي يا إمامي يا ولي الله اسلك بنا لطريق
الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعا إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bainal afadil wal asatidati syurafa wa syukhil ahibba rahimakumullah. Segenap orang tua kita semuanya dan para guru, para asatid, khusus orang tua kita Haji Muhammad, Bapak Haji Ali maupun bapak-bapak lainnya, para asatid, para guru, tokoh masyarakat hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikannya kepada kita, salawat salam khusus untuk makhluk teragung junjungan Rasul termulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di minggu pagi ini dalam kitab Nasaihul Ibad. Yaitu halaman ke-10. Ya, 10 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darin amin. Radhiyallahu ankum anna wa 'anil muslimin ajma'in. Wal maqalatu sadisatu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kam min mustadrajin ay ma'khudun qalilan bin ni'mati bi iktsariha alayhi, wa kam min maftunin ay mumtahanin bil bala'i bis sana'i ay bi kathrati sana'in nasi alayhi, wa kam min maghrurin ay mutma'innin qalbuhu bid dunya wa ghafilun 'anil akhirati bis satri ay bisatillahi uyubahu alayhi. Wal maqalatu sabi'atu an Daud an-Nabi alayhi salam qala uhiya fi zaburi wa huwa kitabun unzila alayhi haqqun 'alal 'aqili ay wajibun alayhi an la yashtaghila illa bi thalathin min al-khisali tazawwudu lima'adin ay li akhiratihi bi ada'il a'mali as-salihati, wa mu'natun lima'ashin ay qiyamu bi amri kifayatihi wa sawnihi, wa fi ibaratin wa marammatun lima'ashin bi fathil mimi wal rai wa tashdidil mimi ay salahihi, wa talabu ladzatin bihalalin fa inna kasbal halali wajibun. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Wal maqalatu sadisatu, adapun maqalah yang keenam itu adalah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Imam Abdullah bin Mas'ud, sahabi al-jadil radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Kam min mudrajin, kam min mustadrajin, berapa banyak orang yang terporoti, ay ma'khudun, yang terambil, qalilan dikit demi sedikit, bin ni'mati, dengan kenikmatan, bi iktsariha, dengan dilimpahkannya nikmat tersebut, alaihi, atasnya. Kam min mustadrajin, berapa banyak orang yang terporoti,
ay ma'khudun, yaitu yang terambil, galilan dikit demi sedikit, bin ni'mati dengan kenikmatan, bi iktsariha alaihi dengan dilimpahkannya nikmat tersebut, alaihi atasnya. Wa kam min maftunin, dan berapa banyak orang yang terfitnah, ay mumtahanin, yaitu orang yang diberi uji coba, bil balai dengan bala, bisanai dikarenakan sebab pujian, abi kathrati sana'in nasi alaihi, yaitu dikarenakan bikathrati banyaknya sana'in nasi alaihi pujian orang-orang kepadanya. Wa kam min maghrurin, dan berapa banyak orang yang terkena, yang terlena, tertipu, yaitu ay mutmainnin qalbuhu, maksudnya orang yang merasa tenang dia punya hati, fi dunia, di dunia, wa ghafilun anil akhirati, sementara dia terlena, terlalaikan daripada urusan akhiratnya. Bisati dikarenakan dengan ditutupinya, ay bisatillahi uyubahu, maksudnya ditutupi aibnya oleh Allah Ta'ala. Magalah yang keenam daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah melindungi kita berkahnya. Kam min mustadrajin, berapa banyak orang yang bangkrut, terporoti, dia punya nikmat, lama-kelamaan habis. Ma'khudun galilan dikit demi sedikit, nikmat yang dia udah punya hilang, habis. Bin nikmati, gara-gara nikmat juga, bi iktsariha alaihi, dengan berlimpahnya nikmat yang Allah kasih kepadanya, hilang juga itu nikmat tanpa dia sadari. Maksudnya bagaimana ini? Jadi orang yang dapat nikmat, hilang barokah nikmat tersebut, hilang ketenangan nikmat tersebut. Jadi berlimpah nikmat datang kepadanya, tapi itu semua tidak mendekatkan dirinya pada Allah, sehingga hilang barokah, hilang ketenangan hati. Walaupun nikmat banyak, tapi hatinya enggak tenang. Nikmat berlimpah tapi enggak ada barokah. Nikmatnya mahal, dia bisa dekat dengan orang-orang yang istimewa, tapi kedekatannya itu tidak menjadi nikmat buat dirinya, sehingga terambil lama-kelamaan nikmat tersebut. Nauzubillah min. Itu semua hadirin dikarenakan orang tersebut tidak memiliki rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Makanya orang kalau dapat nikmat banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jangan mengeluh dapat sedikit, alhamdulillah. Kalau orang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya sama Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Lamnya taukid, pasti kalau orang bersyukur sama Allah bakal ditambahin nikmatnya. Wala in kafartum inna adabi la syadid. Kalau orang nggak bersyukur, kufur nikmat, nggak ada terima kasih sama Allah, nggak punya terima kasih sesama manusia, adabi la syadid, pasti siksanya Allah itu teramat pedih. Ini ungkapan ini dalam. Berapa banyak orang hilang nikmat gara-gara nikmat. Nikmatnya banyak, lama-kelamaan bangkrut, habis gara-gara tidak ada syukur. Jadi nikmat tersebut nggak berkah buat dirinya. Ya. Nikmat terbagi dua. Ya. Nikmat al-hakiki adalah nikmat ukhrawi. Yang pertama, khusus didapati sama orang yang beriman. Yang kedua, nikmat duniawi, orang dapat nikmat dunia aja, tapi akhirat muflis, nggak dapat apa-apa. Nikmat yang sesungguhnya al-hakiki as-sa'adah al-ukhrawi, nikmat yang paling tinggi, paling hebat, berlanjut sampai hari kiamat. Itu namanya nikmat. Ya. Yang ujungnya itu 4. Nikmat yang hakiki, sa'adah al-ukhrawi, ujungnya 4. Baqo la fana'lah, kekekalan tidak ada sirnya. Ya. Ilmun la jahla fi,
pengetahuan, tidak ada kebodohan di dalamnya. Wa sururul la ghamma fi, kegembiraan, tidak ada kesumpahan di dalamnya. Wa ghina la faqra fi, kekayaan, tidak ada kemiskinan di dalamnya. Ini ujung daripada nikmat yang hakiki, sa'adah al-ukhrawi. Ya, itu nikmat yang dunia. Yang kedua, nikmat hanya di dunia saja. Ya. Kalau tadi namanya goyah, goyah itu nikmat, puncak nikmat, lanjut sampai kiamat. Yang kedua, matlub li ajil goyah, proses untuk kenikmatan tersebut, yaitu di dunia. Biasanya Allah kasih pada 4 hal. Biasanya Allah kasih pada empat hal, melalui harta al-mal. Yang kedua, melalui ilmu. Yang ketiga, melalui al-jah, kedudukan. Yang keempat, nikmat sehat afiat panjang umur. Ana ulangi. Nikmat proses untuk sampai ke jembatan nikmat akhirat 4. Gara-gara harta al-mal. Kedua, ilmu. Ya. Ketiga, al-jah, kedudukan. Keempat, sehat wal afiat, ya, panjang umur. Ini 4 kalau orang bisa ngaturnya, dia dapat puncak kenikmatan, goyatun nikmat fil akhirah. Orang dikasih harta jadi orang kaya, itu nikmat. Kalau dia jalurkan di dalam hal yang diridhoi sama Allah. Di dunianya itu jembatan buat kenikmatan hakiki. Kalau enggak jadi fitnah, nikmatnya itu istidraj. Bertambah harta bukan bertambah berkah, tapi bertambah malapetaka buat dirinya. Yang kedua, ilmu jembatan akhirat. Kalau dia amalin, dia ngerti. Kalau dia punya ilmu, dia nggak amalin, hilang begitu saja. Maka ilmunya menjadi hujah buat dirinya. Yang ketiga, al-jah, kedudukan. Di dunia ini dia punya kedudukan hebat, berbintang. Tapi jabatan kedudukannya itu ditempatkan bukan di tempat yang mendekatkan dirinya sama Allah, malah membuat dia jauh. Maka dia hanya menikmati kenikmatan dunia ini. Lama-kelamaan hilang barokah. Yang terakhir, panjang umur, sehat wal afiat. Dikasih umur panjang, taat ibadah, beruntung. Nikmatnya enggak istidraj. Betul. Man ahsanun nas ya Rasulullah, siapa orang yang paling hebat ya Rasul? Man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang paling hebat itu yang kasih umur panjang sama Allah, amalnya bagus. Enggak dibuang-buang waktu. Ni'matani maghbun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat kata Nabi yang orang banyak enggak sadar. Lupa untuk bersyukur. Sehat sama waktu yang luang. Badannya sehat nggak dipakai buat ibadah. Waktunya kosong nggak diisi dengan ibadah. Nah, ini nikmat cuman temporer, sebentar habis. 4. Ya, kalau dia betul-betul menempatkan ilmunya di dalam hal yang diridhoi sama Allah, hartanya, kedudukannya, nikmat umurnya, maka dia bakal mendapatkan puncak nikmat abadi. Kalau dunia doang banyak contohnya. Kaum sahabat zaman dulu tuh, zaman Bani Israel, itu kerjanya berdoa. Susah dikit berdoa, susah sedikit langsung berdoa. Enggak datang hujan berdoa. Pada kelaparan, tandus negerinya, mereka berdoa. Sampai doanya, Allah baik ke asfalin ya Allah, pindahkan kami dari negeri ini, Allah enggak enak di negeri. Kerjanya berdoa, munajat. Akhirnya dikasih nikmat sama Allah, kaum sahabat. Buah-buahan yang di mana-mana enggak ada, di situ ada. Seger, indah, hijau, tapi nggak bersyukur sama Allah. Kenikmatan itu akhirnya habis. Ada sahabat Nabi yang kita mungkin pernah mendengar, ya, nama seorang sahabat tersebut, Tha'labah bin Hatib. Tha'labah itu, kata perawi hadis, sahabat yang ikut hadir dalam perang Badar. Jadi kata ulama lain, hadir di dalam perang Uhud. Ini Tha'labah, kerjaannya kalau dekat sama Nabi, wahai Nabi doain aneh jadi orang kaya. Nabi nggak didoain. Maksa ya Rasul doain aneh biar jadi orang kaya. Buat apa kata Nabi?
Ya mudah-mudahan dengan anak jadi orang kaya, Anda bisa menempati kekayaan Anda di dalam hal yang diridhoi sama Allah. Akhirnya didoain, ya Allah jadikan Tha'labah orang kaya raya. Saat itu punya kambing, subhanallah, setahun berkali-kali beranak tuh kambingnya. 5 waktu sholat bareng sama Rasul di masjid. Bertambah dia punya harta, yaitu kambing-kambingnya, Masya Allah, sampai memenuhi kota Madinah. Satu Madinah, satu gunung penuh kambingnya Tha'labah, berkat doanya Rasulullah. Akhirnya sholat 5 waktunya berkurang, sehari cuma 2 kali zuhur sama asar ikut sama Nabi. Ya terus dunia. Lama kelamaan semakin banyak dia punya kambing, sholat berjamaahnya cuma Jumat. Apa Nabi tanya, mana tuh Tha'labah? Gal ya Rasulullah, dia repot ngurusin kambingnya. Satu kampung di sini kambing dia ya Rasulullah. Masya Allah, wahai ya Tha'labah, celaka Tha'labah. Akhirnya sampai Jumat pun ditinggalkan. Sampai Nabi turun firman kepada Nabi, "Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim." Perintah dari Allah, tagih tuh, suruh bayar zakat, sedekah yang wajib. Jawabannya apa? Ini jizyah, bukan sedekah. Anda nggak berhak mewaris. Akhirnya Nabi marah. Dia dengar Nabi marah, dia bawa hartanya kepada Rasul. Allah turun firman kepada Rasul, ya Rasul, wahai Muhammad, jangan kau terima sedekah wajib ini. Nabi angkat tangan, Anda enggak terima. Allah larang Anda terima zakat dari Anda. Sampai Nabi meninggal dunia, nyesel nih Tha'labah, datang lagi kepada Sayyidina Abu Bakar, bawa zakat. Kata Sayyidina Abu Bakar, maaf, Nabi nolak ente, kalau Anda terima ente, Anda salah. Enggak diterima, meninggal Sayyidina Abu Bakar. Khilafah Sayyidina Umar, datang lagi Tha'labah bawa hartanya. Kata Sayyidina Umar, maaf, Rasul nolak, Sayyidina Abu Bakar nolak, masa Anda terima? Maaf, Anda nggak terima. Itu perintah dari Allah. Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Utsman datang, dia bawa hartanya lagi kepada Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Utsman, Anda nggak terima, karena Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, apalagi Rasul nggak terima, jadi Anda nggak terima. Sampai meninggal Sayyidina Utsman, nggak diterima tuh. Daripada Tha'labah dia punya zakat, karena kufur kepada nikmat. Jadi gara-gara nikmat orang bisa mustadraj, terporoti dia punya nikmat gara-gara nikmat tersebut kalau dia tidak pandai bersyukur pada Allah. Wa kam min maftunin, berapa banyak orang yang terkena fitnah. Ay mumtahanin, dia diberi uji coba oleh Allah bil balak, dengan balak. Bitlana, gara-gara pujian. Ay bikatratin nasi alaih, dengan gara-gara banyaknya pujian orang-orang kepadanya. Ya. Jadi dia semangat ibadah karena pujian orang, sehingga terkena fitnah sendiri gara-gara pujian orang. Makanya kita jangan terlena sama pujian orang. Ada orang yang pantas layak dipuji, puji. Ada orang gak layak dipuji, jangan diangkat-angkat, jangan dipuji-puji. Kayak Rasul berhak dipuji karena hebat, betul. Puji itu Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar puji, Sayyidina Umar, Utsman, Ali puji. Sampai Nabi pun puji Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Nabi, sorga pintunya ada 8. Siapa yang ahli sholat dipanggil dari pintu sholat. Ahli puasa dia masuk pintu ahli puasa. Ahli tahajud, ahli sedekah, ahli jihad, masuk semuanya. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, ada nggak orang yang masuk ke pintu-pintu itu semua ya Rasulullah? Kata Nabi, innani arju, sesungguhnya saya berharap engkau termasuk wahai Abu Bakar Siddiq orang yang bisa masuk ke pintu itu semua. Jadi puji Rasulullah. Ya, ini orang-orang yang layak dipuji. Ada orang yang nggak layak dipuji, nggak pantas dipuji, nggak pernah tahajud dipuji. Ini ahli tahajud ya, dia senang mesem. Ini orang bodoh nih, bukan orang ahli puasa sunnah. Ini kurus badan itu, masya Allah, itu puasa terus senyum, padahal nggak pernah puasa, nggak pantas untuk dipuji. Dan kita harus pintar, kalau pujian dari orang yang dusta memuji kita, itu bukan pujian, mulai sambil mati, tapi ihana, tapi hinaan. Kalau ada yang puji kita, sebetulnya kita nggak begitu.
Tujuannya adalah menghina. Ya. Mulut ente Masya Allah harumnya luar biasa ya. Itu berarti bukan pujian. Ya. Itu hinaan. Ada orang lain yang puji, seperti yang pernah kita cerita Sayyidina Junaid Baghdadi atau Abu Yazid Al-Bustami kalau saya tidak salah. Dia lagi jalan di kampung-kampung, orang pada puji. Tutup orang yang ahli ibadah tuh, yang kalau sholat malam 1000 rakaat, itu orangnya tuh. Nangis beliau, astagfirullahaladzim. Orang pujiannya setiap malam sholat 1000 rakaat, istighfar, astagfirullahaladzim. Padahal kalau malam sholatnya cuma 500 rakaat. Cuma 500 rakaat. Mulai malam ini anak akan sholat 1000 rakaat, ya Allah. Ya tiap malam ibadahnya 1000 rakaat gara-gara pujian orang. Itu layak untuk dipuji. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau ada orang puji beliau doanya apa nih? Allahumma ja'alni, itu boleh catat, khairun mimma yaqulun. Ya Allah, jadikan aku khairun, lebih baik, mimma yaqulun, atas apa yang mereka ungkapkan. Ya, orang puji kita nih, ya, itu Masya Allah ya, itu begini, itu begitu. Doanya apa nih, biar kita nggak kena ujub, nggak kena riya. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Ya Allah, jadikan hamba orang yang lebih baik daripada apa yang mereka ungkapkan. Wala tu'akhirni mimma yadunnun. Wala tu'akhirni, dan jangan kau siksa aku ya Allah, mimma yadunnun, atas baiknya persangka mereka ya Allah. Mereka nyangka begini dan begitu, nyangka saya ahli tahajud, nyangka saya ahli sedekah, nyangka saya ya, jangan kau siksa ya. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun wa la tu'akhidni mimma yadunnun waghfir li mimma la ya'lamun, dan ampuni hamba waghfir li mimma la ya'lamun, atas apa yang mereka tidak ketahui ya Allah. Itu doa Sayyidina Ali kalau dipuji sama orang tuh, Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun wa la tu'akhidni mimma yadunnun waghfir li mimma la ya'lamun. Kemudian wa kam min maghrurin, dan berapa banyak orang yang terkena tipu daya. Ai mutmainnin qalbuhu, maksudnya dia punya hati itu tenang. Tenang jiwa dan hatinya. Di dunia beserta isinya dia tenang. Ini orang yang tertipu. Wa ghafilun an akhirat, sementara dia lalai dalam urusan akhiratnya. Dikarenakan bisatri, sayangnya Allah sama dia ditutupi. Bisatrillahi uyubah, Allah tutupi aib-aibnya dia. Ya. Terlena sama dunia. Anda maksiat sekali-kali nggak kena musibah, aib Anda nggak dibuka sama Allah. Itu orang yang maghrur, orang yang maghrur, terkena tipu daya. Orang yang terkena tipu daya itu biasanya nggak jauh dari 4. Aghlabuhum arba'atun. Al-maghruruna arba'atun. Wa aghlabuhum fi arba'atin. Al-maghruruna aghlabuhum fi arba'atin. Orang yang tertipu daya itu kebanyakan pada 4 orang. Yang pertama al-ulama. Ulama banyak tertipu daya dengan ilmu yang dia punya. Ana orang paling hebat, ana orang paling soleh, ana orang paling ngerti agama ana. Ya, padahal ilmunya Masya Allah bukan deketin diri sama Allah, bukan menyebabkan dia jadi orang tawadhu, bukan jadi orang yang ahli wara, ahli zuhud, qanaah, enggak. Ini orang yang maghrur, terlena dengan tipu daya ilmunya. Kenapa tangan Anda nggak dicium? Anda punya ilmu. Kenapa orang nggak hormat sama Anda punya ilmu? Ini orang maghrur, ya udah. Itu banyak orang terkena tipu daya. Yang pertama al-ulama. Yang kedua al-ubad, orang-orang yang ahli ibadah. 5 waktu di masjid. Karena orang paling soleh. Setiap azan anak ke masjid. Tuhan orang paling soleh. Kalau minta doa sama anak, tuh terlena. Setan masuk di dalamnya. Betul. Yang ketiga al-tasawwifah, ahli tasawuf. Anda orang ahli tasawuf, Anda jaga diri, Anda bersih hati, Anda gak mau sombong, Anda gak mau ria, Anda gak mau ujub. Ya. Anda gak butuh pujian orang. Ente terlena sama ilmu tasawuf ente. Ya.
Yang terakhir al-aghniya, orang kaya. Orang yang banyak harta kadang tertipu daya dengan harta. Dia menganggap dirinya ahli sedekah, padahal nggak sebanding. Kalau yang ahli sedekah nggak sebanding kok. Jadi 4 nih, banyak orang terlena pada 4 nih. Al-ulama, wal-ubad, wal-mutasawwifah, wal-aghniya. Ulama, orang ahli ibadah, ahli tasawuf, sama orang kaya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, an-nas kulluhum mauta illa al-alimun. Manusia ini semuanya mati kayak bangkai kecuali orang punya ilmu. Wal alimuna kulluhum halka illa al-amilun. Orang yang punya ilmu semuanya binasa kecuali dia amalin ilmunya. Wal amiluna kulluhum gharqa illa al-mukhlisun. Orang yang ngamalin ilmu semuanya akan hancur kecuali orang yang ngamalin ilmu hancur kecuali dia ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin adim, kata Rasul. Orang yang ikhlas pun dia berada pada dalam posisi bahaya yang sangat besar kalau diterima sama Allah. Kalau enggak, itu haknya Allah. Ada orang ibadah kita sujud ikhlas, sholat di waktu ikhlas. Kalau hak Allah enggak terima, itu haknya Allah. Makanya katanya wal mukhlisuna ala khatarin adim. Orang yang udah ikhlas pun dia berada dalam posisi yang sangat bahaya. Ya. Ini kata Nabi begitu, nggak tahu posisi kita ada di mana. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah, ikhlas dan diterima amal kita. Makanya kita diajarin sama guru-guru kita kalau habis sholat baca Fatihah khusus. Allah Ta'ala jaga bulu sholat wa doa. Ya Allah terima saya punya sholat, doa saya diterima. Ila ruh Sayyidina Rasulullah wa Fatimah az-Zahra wa Ali bin Abi Thalib wa Hasan Husain. Jadi minta sama Allah doanya, sholatnya, ibadah kita terima sama Allah. Ya, saya kirimkan doa arwah untuk Rasulullah, Sayyidina Ali, Fatimah Zahra, Hasan Husain. Setiap habis sholat wajib itu minta supaya sholat kita, doa kita, keikhlasan kita diterima sama Allah Ta'ala. Karena kalau Allah nggak terima itu haknya Allah. Kita cuma abid, cuma hamba. Lalu kemudian maka sabi'atu an Daud Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Nabi Daud alaihi salam, qala uhiya fi Zabur, telah diwahyukan dalam kitab Zabur, wa huwa kitabun unzila alaihi, itu kitab yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Daud. Ya, Nabi Daud ini bapaknya Nabi Sulaiman. Ya. Hakun al-aqili, haknya orang yang berakal, ay wajibun, wajiban atas orang yang berakal alaihi. Allah yastaghila, dia tidak menyibukkan diri illa bisalah. Orang yang berakal yang hidup di dunia ini kita semua ini, jangan sampai menyibukkan diri di luar 3 hal, kata siapa ini? Kata Sayyidina Daud. Ya, kata Allah mewahyukan kepada Nabi Daud. Illa bisalatin minal khisali. Jangan menyibukkan diri kecuali dalam 3 perkara. Tazawudun lima'adin, menyiapkan bekal 5 adil untuk tempat kembali, untuk akhirat. Nyiapin bekal, kerja, apa-apa ya. Ai akhiratihi, untuk tujuan akhirat. Nggak apa-apa ente dagang untuk tujuan akhirat. Nggak apa-apa ente berbaur untuk tujuan akhirat. Nggak apa-apa ente kepanasan, dihina orang, nggak apa-apa untuk tujuan akhirat, dari rezeki halal. Ya. Ai bi adail a'mali sholihati, dengan melaksanakan segala perbuatan yang baik. Ya, sholat wajib, sholat sunnah, kumpulin itu amal. Sibukin diri dalam urusan itu bagus. Yang kedua, wa mu'natul lima'ashin. Mu'natul menyediakan kebutuhan lima'ashin, kehidupan. Dia kerja, dia dagang, ngelobi, sales sekalipun. Ya, apa lagi? Kalau wasilah apa namanya? Broker apa lagi? Ya, nggak apa-apa. Yang penting halal, itu namanya mu'natul lima'ashin. Mencari sesuatu yang bisa menyediakan kebutuhan hidup kita, nggak apa-apa. Aiqiyamu bi amri kifayati, yaitu memenuhi urusan-urusan kifayati, kecukupan daripada kesehariannya. Cari rezeki, jangan ngemis. Jangan ngemis. Ya. Mereka kalau ada pengemis masih muda, masih sehat, kasih, nasihatin. Ini saya kasih, tapi kamu masih muda.
Kamu kerja itu mulia. Yadul ulya khairun minadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Ya. Jangan ngemis-ngemis nih, saya kasih nih buat kamu makan, ini duit. Cuma ingat, kamu masih muda, sehat, kerja. Kerja itu mulia, jangan ngemis-ngemis. Ya. Kalau jangan mentang-mentang masih muda, usir jangan usir. Kasih, tapi nasihatin, ini masih muda. Gak boleh minta-minta begini ke orang, gak pantas. Itu kerjaan yang mulia. Muhnatun limahasin, mencari kebutuhan kehidupan kita dengan bekerja itu mulia. Ya, fi ibaratin wa marammatun limahasin. Ibarat yang lain, marammatun, yang ngerti, bisa ngatur limahasin dalam kehidupannya. Ai islahihi, memperbaiki usul kehidupannya. Wa talabi ladzatin bihalalin, dan mencari kelezatan bihalalin, secara halal. Ya, pengen perempuan, pengen lezat dengan perempuan, ya halal. Ente nikah dengan cari kelezatan di luar nikah, nauzubillahimin. Pengen makan enak, cari dengan tujuan kelezatan yang halal. Jangan main ambil hak orang. Ya, pada hak orang tangan kita jangan dipegang, lepasin, kasih. Keburu meninggal dunia kita disiksa gara-gara tuh hak orang masih kita. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Kita buka tulisan amanahnya sedikit. Ada itu ukuran. Wa auhallahu ila ba'di anbiya'i. Dua bulan. Allah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum anna wa anil muslimin ajma'in. Wa awha Allahu ila ba'di anbiya'ihi alaihimus salam. Qul liqaumika لا يدخلوا مداخل أعدائي ولا يلبسوا ملابس أعدائي ولا يركبوا مراكب أعدائي ولا يطعموا مطاعم أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وأوحى الله إلى داود عليه السلام كن بي مستأنسا ومن سواي مستوحشا يا داود قل للصادقين من عبادي بي فليفرحوا وبذكري فليتنعموا يا داود حببني إلى عبادي قال يا رب وكيف أحببك إلى عبادي قال ذكرهم آلائي. Berkatalah mu'allim dalam kitabnya, semoga Allah merahmati dan kita menurunkan barakahnya, amin. Wa auhallahu ila ba'di anbiya'i, dan Allah telah mewahyukan kepada sebahagian nabi-nabi yang diutus daripada Bani Israel. Qul liqaumika, kata Allah, wahai Nabi, ungkapkan, katakan kepada kaummu, la yadkhulu, jangan sekali-kali, hendaklah jangan sekali-kali memasuki madakhila adai, tempat-tempat musuhku. Maksudnya tempat-tempat maksiat. Ya. Tempat maksiat itu tempat musuh-musuh Allah. Ya. Jangan masuk ke tempat musuh-musuh Allah. Hari ini pergi ke masjid, kaki dibawa pergi ke majlis taklim, bawa musola, dibawa pergi untuk khidmat orang tua. Ya. Besoknya dibawa pergi ke tempat maksiat. Tempat maksiat nggak perlu dibahas deh. Orang bodoh aja nggak ngerti tempat maksiat. Betul. Wala yalbasu malabisa adai, dan janganlah menggunakan pakaian-pakaian musuh-musuh, kata Allah. Yang laki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian laki-laki. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, dan yang perempuan pakai pakaian terbuka auratnya. Ya, sekarang ini tren nih, perempuan pakai celana di atas paha, bukan di paha, di atas paha. Ya, yang laki-laki nontonnya demen. Ya, tuh pakaian orang-orang yang dimaksud musuh-musuh Allah. Bukan kita musuhin tuh anak perempuan,
Ya nasihatin kalau kita sebagai orang tua kasih tahu. Itu pakaiannya pakaian nggak bener nih, ngundang kemarahan Allah. Ya. Ya. Bagaimana apa bisa masuk hadis ini dengan pakaian-pakaian orang yang pakai levis? Anda nggak bahas itu. Kita bahas yang wajib, yang jelas-jelas aja deh. Betul. Yang jelas-jelas aja, yang terbuka auratnya. Kalau laki-laki ketahuan pakai celana pendek dia sempul tuh, dia udah balik, salah. Itu pakaian orang-orang di luar Islam. Ya. Kalau perempuan terbuka auratnya, ya. Wala yarkabu marakibadai. Tadi itu kalau kita punya anak perempuan kebuka pakaiannya, nanti kita yang kena dosanya. Sampai dia nikah, kalau dia nikahin dosa suaminya. Selagi dia belum nikah, dia masih jadi anak kita nih, belum nikah, dosanya ke kita. Kalau dia udah nikah, suaminya diam, suaminya yang dosa. Kita sujud sampai jidat kita kosong, anak kita terbuka auratnya, dosanya kita. Walayar kamu rakibadai, dan jangan engkau menggunakan ya, kendaraan musuh-musuhku. Apa maksud kendaraan ini? Setiap kemaksiatan itu ada leluhurnya. Zina leluhurnya ada. Sebelum Islam, kaum Nabi Fulan ada yang berzina. Ngebunuh, ada kisah warisan dari orang zaman dahulu yang membunuh. Apalagi mengambil hak orang tanpa kebenaran, kaum Nabi Syuaib. Liwat, kaum Nabi Lut. Ya. Jadi jangan menggunakan kalian kendaraan yang dikendarai oleh musuh-musuhku. Kalau kita artikan harfiah kendaraan di sini, jangan kau berhubungan kecuali halal. Halal pun harus laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Jangan seperti kaum Nabi Lut, salah mengendarai kendaraannya. Itu kendaraan musuh Allah Ta'ala. Wala yata'amu mataimadai, dan jangan kalian makan makanan musuh-musuhku. Makanan yang haram ente makan, minuman yang haram dimakan. Itu makanan minuman musuh-musuh Allah Ta'ala. Fayakunu a'dai, sehingga kalian yang jadi musuh-musuhku, kamahum a'dai, sebagaimana mereka musuh-musuhku. Ini hadis ini atau hadis kursi ini atau ungkapan Allah kepada Nabi-Nabi di zaman dahulu kala melambangkan kepada kita ibadah itu nggak cuma sholat, nggak cuma bayar zakat, nggak cuma puasa, nggak cuma haji, tapi ada muamalah. Kalau muamalah kita yang nyembah Allah ini, muamalah kita kayak orang-orang di luar Islam, itu dosa. Begitu. Walaupun kita sholat, anak kita, istri kita, kita semua muslimah. Nikahin anak pakai peradaban cara-cara orang luar, itu salah. Ya. Makan semua pada berdiri, apa itu? Laki perempuan campur, ya. Ngetren tuh, apalagi kalau di gedung. Sampai di gedung nggak ada porsi makan, mau berdiri kalau orang barat. Apa itu? Ya. Nanti cari porsi duduk. Udah enak aja makan berdiri kayak binatang. Padahal makan ada adabnya, duduk rapi. Nanti kita disuruh ibadah itu bukan hanya ubudiyah kita sujud, sholat, puasa, bukan, ada muamalah. Muamalah juga jangan ikutin peradaban mereka. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Ya Rabbana azarafna bi'annana azarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna taghsilu kulla hawba
وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدال تنصيص صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي العالم شفاعة كل قربة تنجلي بكم أهل البلد كل حاجة تنقضي درك أهل المدينة درك أهل المدينة درك أهل المدينة يحترم أهلها يحترم أهلها يحترم أهلها بهم وبأهلهم يعجل بالناس بالفرج صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين قبول رسول الله سلام